Selamat siang, selamat datang untuk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama bersekutu. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian, ku berdiam dekat Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Ku berdiam dekat Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat
ada ketenangan. Dalam hadirat-Mu kami bebas. Oh Yesus, kami puji Engkau, kami naikkan sembah kami. Haleluya, kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, melayakkan kami. Haleluya, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Yesus, haleluya. Kami mau berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Ku berdiam dekat Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Kami dilayakkan, aku dilayakkan, oh memuji-Mu Tuhan. Kudus, kudus
kami merasa tenang Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kembali kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati jalannya ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai. Segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu saja yang ada di tempat ini. Hadirat-Mu yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang sanggup membuat kami sukacita Tuhan. Tuhan Yesus, percepat langkah-langkah rekan kami Tuhan yang belum tiba. Tibakan mereka dengan selamat Tuhan di tempat ini. Ada sukacita, ada kegirangan bagi jemaat-jemaat di tempat ini. Kau memberkati kami semua yang mengikuti ibadah, baik secara online maupun di tempat ini Tuhan. Kami siap memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hanya kuasa Tuhan yang hadir di tempat ini, kuasanya yang sanggup mematahkan setiap belenggu-belenggu, mematahkan segala kekhawatiran, mematahkan segala rasa takut, membebaskan dan membuat kita merdeka. Mari kita naikkan pujian, kuasanya memerdekakan. Memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya telah membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan reda akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan.
karena kuasanya memerdekakan. Mari kita terima kuasanya, kita naikkan pujian kami yang telah ditebus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau dibaharui kembali. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita naikkan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan
mau jadi bejana-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Bentuk hati kami Tuhan, bahkan hati kami. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Untuk hati kami, baharui hati kami. Yes. Haleluya. 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 Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu. Saya serahkan mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap. Mari kita berdiri semua, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku.
Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur, bersukacita menyembah Engkau saat ini. Kami boleh memuliakan Engkau karena kami mengimani bahwa Engkau senantiasa menyatakan kuasa-Mu, perlindungan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah pujian. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, bagaikan tanah hati yang baik. Biar benih-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu, kuduskan kuasa firman Tuhan, kuduskan kuasa darah-Mu, dan senantiasa Tuhan urapi kami. Semua yang mendengarnya, berkati hamba yang melayani Tuhan. Terima kasih, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama lagi di rumah Tuhan. Tanggal 27 Maret. Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan mengenai seorang yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Tetapi dia mengalami kuasa Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu ada. Dan kalau Tuhan kita percayai dia ada, kita juga harus percaya bahwa kuasanya juga ada. Seperti pujian-pujian kita. Kuasanya membebaskan, kuasanya memerdekakan, kuasanya memberikan kemenangan, kuasanya ya mengadakan mujizat.
Tuhan dan kuasanya ini yang kita perlukan, saudara-saudaraku. Ya, hari-hari ini saudara-saudaraku yang kekasih, ya, mungkin kita tidak mengalami sakit penyakit seperti perempuan yang sudah 12 tahun ya menderita karena penyakit pendarahan. Tetapi mungkin juga Bapak Ibu kita mengalami hal-hal yang kita tidak sukai atau hal-hal yang negatif, ya mungkin ya kita ada di dalam permasalahan yang berat, ya mungkin juga kita ada di dalam pergumulan Bapak Ibu saudara-saudara, kita mengalami masalah dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam bisnis, saudara-saudara. Sepertinya kita ada di ujung tanduk, ya, masalah yang berat kita. Tetapi kita mau belajar, ya, bagaimana kita mengalami Tuhan dan kuasanya seperti wanita yang selama 12 tahun ini mengalami penderitaan pendarahan. Yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, kita membaca di sana ayat yang ke-25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, maka sebaliknya keadaan makin buruk. Yang pertama, kalau saya dan saudara mau mengalami Tuhan dan kuasanya, kita harus mau sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Ya. Pertanyaannya, seberapa besar ya kita ini ya mencari Tuhan. Ya. Mencari kuasanya, mencari kemuliaannya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kalau kita mencari Tuhan, ya pasti kita akan menemui. Kalau kita lihat di sini, saudara coba merenung, 12 tahun berpenyakit pendarahan, tentu kondisinya ya lemah, ya. 12 tahun darahnya keluar terus, tentu kurus kering saudara-saudaraku yang kekasih. Lemah, tidak berdaya, tetapi ya dia mencari Tuhan. Ketika dia mendengar tentang Yesus, dia pergi mencari Tuhan. Begitu juga saudara-saudara, biarlah kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan, mau mencari Tuhan, ya berusaha mencari Tuhan, ya. Coba kita membaca di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki turunnya sebagai seterusnya. Seperti wanita ini, saudara-saudaraku, ya dia merasa ya punya kemampuan, kekuatan dan harta, dia berusaha untuk menyelesaikan penderitaannya, tetapi dikatakan saudara-saudara semuanya tidak berhasil. Ya, penting Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus merendahkan diri kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan, datang mencari wajahnya, dan tentu kita akan menemukan seperti Amos katakan. Kamu akan menemukan Tuhan karena kamu mencari Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih.
Ya. Seterusnya kita lihat tadi Markus pasal yang ke-5 tadi. Jadi perempuan ini dengan kekuatannya, dengan hartanya, ya, dia tidak mendapatkan jalan keluar mengatasi ya penderitaannya, tetapi malah semakin buruk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya. Jadi selain kita mengandalkan Tuhan, ya kita juga harus dengan tekun, gigih untuk ya mencari dia, berjumpa dengan dia, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Seperti wanita ini, walaupun dia lemah, tidak berdaya, tetapi dia berusaha untuk mencari Tuhan. Ya, kalau kita mencari Tuhan, kita akan mendapat. Baca dulu saudara-saudara Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ya, seperti pemazmur juga, seperti Amos mengingatkan umat Tuhan, ya, supaya kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, kita dengan teguh, dengan tekun, ya, dengan usaha kita senantiasa ya mau mencari Tuhan, maka kita akan mengalami kuasanya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-5 itu, ketika dengan usahanya, ya, wanita yang menderita ini mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun, dengan usahanya, saudara-saudara, dia mencari Tuhan, lalu dia dikatakan mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tentu dia sudah mendengar tentang Yesus. Kemarin saya nonton TV, ya, ada seorang ibu di Kupang ketika Presiden Bapak Jokowi ya mengunjungi NTT dalam kunjungan kerjanya. Oh, senang sekali si ibu ini karena dia bisa berfoto dengan Bapak Presiden, ya saudara-saudara. Waduh, ketika dia diwawancari oleh reporter TV, salah satu stasiun TV, oh dia, waduh, senang pokoknya, saudara-saudara. Lewat kata-katanya, saudara-saudaraku yang kasih, ya, dia tahu dia selfie dengan orang nomor 1 di Indonesia, ya, Presiden Insinyur Joko Widodo. Nah, perempuan ini tentu sudah mendengar tentang Yesus. Dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Dia bisa menyembuhkan, mempunyai kuasa, saudara-saudara, karena dia adalah anak Allah, dia Tuhan, saudara-saudaraku. Dikatakan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Maka seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Yang ketiga, selain kita tadi mengandalkan Tuhan, selain kita dengan gigih mencari Tuhan, yang ketiga adalah kita harus sepenuh-penuhnya hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Ya, asal ku jamah, ya, jubahnya,
aku akan sembuh. Ini tindakan iman, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Seperti khotbah saya minggu lalu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu juga kalau kita percaya kepada Tuhan, kita juga akan mengalami hal-hal yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya yang percaya kepada Dia, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, kita harus sepenuh hati, ya, tidak boleh bimbang, ya, karena kalau kita bimbang berarti kita tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan, tidak percaya kuasanya, kita tidak mengalami mujizatnya, saudara-saudaraku yang kasih. Baca Mazmur 94. Mazmur 94 ayat 18 dan 19. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Seringkali saudara-saudara, kekhawatiran itu menghalangi kita, ya, mengalami Tuhan, ya, mengalami kuasanya. Ya, keraguan-raguan itu tentu kita tidak akan mendapatkan sesuatu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita harus, ya, percaya kepada Tuhan, ya, melakukan tindakan iman, ya. Iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan, keyakinan akan sesuatu yang belum kita lihat. Perempuan ini dia mendekati Yesus walaupun tubuhnya lemah, saudara-saudaraku, walaupun begitu banyak orang, ya, dia harus melawan, maksudnya dia menerobos, ya, barisan orang-orang yang dekat Yesus untuk mendekati Yesus. Tetapi ya, dia percaya kalau dia menjamah saja jubah Yesus, dia akan mengalami kesembuhan. Dan ternyata seketika itu juga, ya, dia mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, karena dia percaya, ya, bertindak, ya, di dalam imannya, saudara-saudaraku yang kekasih. Lantas berikutnya kita lihat bagaimana perempuan ini selain dia mempunyai iman, tindakan iman, ya, saudara-saudara, kita lihat Markus pasal yang kelima tadi. Ketika perempuan ini mengalami kesembuhan, ya, karena dia menjamah jubah Yesus, kan dia percaya, ya, bahwa Yesus menyembuhkan dia asal dia menjamah jubah Yesus. Yesus merasakan ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari dirinya. Saudara-saudara, ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Tapi Yesus, ya, merasakan ada kuasa yang mengalir, ada kekuatan yang mengalir. Itulah yang dialami oleh perempuan ini, ya. Dia menderita selama 12 tahun karena penyakit pendarahan. Seketika itu juga, ya, dia merasa tubuhnya menjadi sembuh, sehat, saudara-saudaraku. Lalu ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selain tindakan iman kita, Tuhan mau supaya kita mengakui, ya, kekuasaan Tuhan.
bahwa yang menyembuhkan perempuan ini adalah Tuhan Yesus. Sebab itu ketika Yesus berkata, siapa ya yang menjamah aku? Kan dia merasakan ada kuasa, ada tenaga yang keluar. Lalu perempuan ini mengakuinya. Dia tampil, dia tersungkur dan mengakui ya bahwa dialah yang menjamah. Dialah yang mengalami kuasa itu. Dia mengakui ya ada kuasa yang dialami, yang keluar daripada Yesus. Dia mengalami kuasa daripada Yesus sehingga dia mengalami kesembuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita juga di dalam hidup ini harus juga mengakui ya, di dalam kehidupan kita harus mengakui Tuhan. Kita harus mengakui, bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan kemurahan Tuhanlah saya ada sebagaimana kita ada. Kalau saudara saya dan saya mau mengalami sepenuhnya ya alami Tuhan dan kuasanya, mari kita mengakui kuasanya. Apa yang kita alami itu karena Tuhan yang berbuat di dalam kehidupan kita. Dan tentu kita mau bersyukur, mengakui, mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita walaupun kita sudah utarakan kepada Tuhan lewat permohonan doa kita, kalau Tuhan belum jawab, kita harus tetap berterima kasih, bersyukur. Ada waktunya Tuhan. Ya, ada kairos, waktunya Tuhan di mana Tuhan akan membuat menjadi indah. Ya, rencana Tuhan itu indah. Ya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Seperti wanita ini. Ya. Selama 12 tahun saudara-saudara, dia merasa dengan kekuatannya dia bisa mengatasi kesulitan penderitaannya, tetapi nihil. Dia juga berusaha dengan kekayaannya dihabiskan semua, tetapi ketika dia datang dari satu ke satu tabib, tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, saudara-saudaraku, dia mengakui bahwa Yesus adalah yang dapat menyembuhkan dia. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, di situ dia mengalami ya mujizat Tuhan. Ya, Tuhan katakan, saudara-saudaraku, kita tidak boleh ya mengandalkan kekuatan kita. Satu waktu ada limitnya. Kita tidak boleh mengandalkan orang lain atau orang-orang tertentu, saudara-saudara. Coba kita baca Yeremia pasal 17. Ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di tengah padang asin yang tidak berpenduduk. Ini kalau kita, saudara-saudaraku, Tuhan katakan kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan, mengandalkan orang lain, saudara-saudara, Tuhan tidak berkenan, terkutuk. Dan keadaannya, saudara-saudaraku yang kekasih, dia seperti di padang gurun, ya, akan mengalami kesepian. Dan seperti semak bulus, ini semak duri, saudara-saudara. Bagaimana kalau saudara misalnya berjalan di taman bunga mawar itu ya, banyak durinya. Tentu saudara akan merasakan ya bagaimana sentuhan daripada duri itu sehingga mengalami. Begitulah orang-orang tidak tenang. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kalau orang-orang yang menjauh daripada Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah ya kita mengakui ya bahwa kuasanya,
tidak berubah. Ada Tuhan, kuasanya juga ada, mujizatnya juga masih ada, dan itu akan kita alami di dalam kehidupan kita yang percaya. Yang terakhir kita lihat di dalam Markus pasal yang kelima, dari wanita ini, selain dia mengakui, dia tampil tersungkur menyembah, ia merendahkan diri, mengakui apa yang dialami, kuasa daripada Yesus itu. Lalu kita baca lagi, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yang terakhir, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan mau juga kita memberikan kesaksian kepada orang lain. Apa yang kita sudah alami dengan Tuhan, kita alami kuasa Tuhan, kita juga mau beritahukan kepada orang lain. Kita harus menjadi saksinya. Jangan kita pendam, atau kita simpan, Kita punya tanggung jawab untuk bersaksi kepada orang lain. Apa yang kita alami dengan Tuhan, apa yang kita alami dengan kuasa Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih. Kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kalau kita menjadi saksinya Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Banyak orang hari-hari ini membutuhkan Tuhan, membutuhkan kuasanya, membutuhkan mujizatnya, Bapak Ibu. Biarlah kita mau saksikan itu juga. Jangan kita simpan. Ada tanggung jawab di mana kita untuk membagikan apa yang kita alami dengan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, seberat apapun yang kita alami, masih ada Tuhan. Seperti khotbah saya, kalau masih ada Tuhan, berarti masih ada kuasanya, ada mujizatnya. Biarlah kita mau semakin menyerahkan hidup kita sepenuhnya, mengandalkan Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak pada waktunya. Semua menjadi indah pada waktu Tuhan, karena ada Tuhan yang menyertai, yang terlibat di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyi lagu Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah kurasa. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita berupaya, berusaha dengan gigi tekun kita untuk mencari Tuhan. Kita akan mendapatkan Tuhan. Kita akan mengalami kuasa-Nya. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah kurasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Berdoa untuk firman Tuhan. Raja segala raja. Ku bernyanyi, bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan, pujian pun naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa
Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, kita bukan hanya sekedar masuk gereja dan berkumpul, tetapi mari kita seperti wanita yang sedang sakit selama 12 tahun pendarahan. Apa bedanya, saudara? Dari orang-orang banyak yang ada di sekitarnya. Mereka semua dekat kepada Tuhan. Mereka semua datang dekat pada Tuhan. Tapi satu ini berbeda. Wanita ini yang membuat kuasa dari Yesus, kekuatan dari Yesus itu keluar dan mendatangkan kesembuhan. Beda bukan? Orang-orang banyak tidak mengalami kuasa Tuhan. Tapi hanya satu wanita yang alami kuasa Tuhan. Mengapa, saudara? Karena hadirnya, dekatnya mereka itu berbeda. Seorang wanita datang dengan penuh keyakinan bahwa dekat Yesus ada kuasa. Hari ini, saudara, khususnya saya pribadi, saya diingatkan Tuhan. Saya alami jamahan Tuhan. Saya alami kekuatan baru. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan itu seperti wanita ini. Datang ibadah, masuk gereja seperti wanita ini, saudara. Maka kita akan pulang menikmati kuasa Tuhan. Kita akan pulang mengalami mujizat Tuhan. Kita akan pulang mengalami hadirat Tuhan yang membuat kita bisa memuji-muji Tuhan. Haleluya. Mari, tidak ada yang bisa menilai masing-masing kita. Tetapi yang bisa menilai kita adalah kita sendiri. Kita datang ini seperti apa pada siang hari ini? Kita datang masuk gereja seperti apa pada siang hari ini? Hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Menyembuhkan engkau yang sakit. Menyembuhkan engkau yang sakit. Kalau engkau benar-benar datang dengan iman. Haleluya, haleluya. Mungkin pengalaman ini terjadi di antara kita. Sudah banyak harta yang lenyap untuk pengobatan kita. Tapi ada kuasa Tuhan Yesus. Datang dengan iman, saudara. Haleluya. Setiap kita datang dengan penuh keperluan masing-masing. Datang seperti wanita yang benar-benar butuh pertolongan Tuhan. Haleluya, saya imani, saudara. Saya imani bahwa Tuhan akan menolong saya. Tuhan akan menolong saya. Tuhan juga akan menolong saudara pada saat ini. Tuhan akan menolong saudara saat ini. Di hadirat-Mu Tuhan kami alami kemenangan. Di hadirat-Mu kami alami sukacita. Di hadirat-Mu Tuhan kami alami kemenangan. Di hadirat-Mu kami alami kebebasan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, di hadirat-Mu Tuhan
benar, benar. Mari kita sama-sama alami. Sementara kita ada dalam rumah Tuhan, kita sedang dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, iman kekuatan dalam hadirat-Nya. Kutemukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama-Mu Tuhan. Rasa bahagia. Amin. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya kutemukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya temukan kasih-Mu Tuhan, kasih-Nya. Benar Tuhan, benar Tuhan, benar Tuhan, benar Tuhan. Tidak sia-sia kehadiran kami Bapa. Kalau kami datang dengan iman sungguh-sungguh kepadamu, ada sesuatu yang beda yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sudah beri firman ini kepada kami. Kami percaya ada maksud Tuhan bagi kami. Ada maksud Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah di hari-hari ke depan Tuhan, ibadah kami menjadi ibadah yang beda Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Dalam ibadah kami alami hadirat Tuhan. Dalam ibadah kami akan alami kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam hadirat Tuhan, kami akan alami suasana sorga. Suasana sorga. Suasana mencekam di dunia ini. Engkau ubahkan suasana sorga ada di hati kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman ini dan kuasa firman menguasai hidup kami Tuhan. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Puji Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Oh haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Juga mereka yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau mengangkat tanganmu. Taruh tangan kiri di dadamu. Yakinlah Tuhan ada dan kuasanya juga ada, mujizatnya juga ada. Pertolongannya juga ada buat saya dan saudara.
Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba mewakili jemaat-Mu yang terangkat tangan mereka. Mereka yang mengikuti secara online juga Tuhan. Kami mohon kemurahan, keajaiban-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan dialami. Mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami mengakui hanya Engkau yang dapat menolong kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat, oh Tuhan, jalan keluar. Tanpa Engkau kami tidak bisa disembuhkan. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkan. Memberikan kelegaan kepada kami, memberikan kemenangan kepada kami, memberikan kebebasan kepada kami, memberikan kemerdekaan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kuasa firman Tuhan terus menjamah dalam kehidupan kami juga. Berkati kami semua yang hadir, berkati semua yang mengikuti ibadah Tuhan. Berkati umat-Mu yang memberikan persembahan kecil besar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membalas. Yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuh, tingkap langit dibukakan bagaikan benih, mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati semua hamba-Mu yang melayani, baik lewat song leader, oh Tuhan lewat singer, lewat oh Tuhan LCD, penerima tamu yang menjalankan persembahan, yang mainkan musik, menyampaikan firman Tuhan, yang ambil bagian dalam pelayan pekerjaan. Tuhan memberkati dan pakai lebih dahsyat lagi di hari-hari mendatang. Tuhan urapi mereka dan kami yakin percaya ada berkat khusus buat mereka yang tahu melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang tidak hadir hari ini, jamah mereka dengan keberadaan apa yang mereka alami. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang mempunyai beban berat, permasalahan, kekurangan, semuanya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dialami, mujizat Tuhan, pertolongan menjadi bagian dalam hidup. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Dalam ekonomi, keamanan Tuhan jaga lindungi senantiasa. Tuhan terus tolong negara kami, Tuhan protect terus. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Presiden kami Tuhan bersama seluruh menteri kabinet. Oh Wakil Presiden seluruh bersama keluarga aparat dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan hikmat roh takut akan Tuhan, berkati kami. Berkati Komandan Pas Pampres dengan seluruh pasukan Pas Pampres dalam tugas mereka. Tuhan tolong senantiasa berkati bersama dengan keluarga mereka. Komandan komplek bersama staf seluruh Tuhan. Tuhan memberkati baik RW, RT, Kelurahan Tengah, Tuhan berkati. Gubernur kami DKI Tuhan bersama seluruh timnya. Tuhan baik wali kota, staf, baik juga Tuhan kecamatan, seluruhnya Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.